Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, Babul Wakalah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, semoga Allah SWT meridai keduanya. Qala Aradtul khuruj ila Khaybar fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala idza ataita wakili bi Khaybar fakhudh minhu 15 wasqan, rawahu Abu Dawud wa sahhaha. Di dalam hadis ini, ya, kemarin kan kita sudah masuk ke Babul Wakalah, kita ganti kitab yang berkah ini insyaallah ta'ala, sebagaimana nasihat para ulama ul asr, ya, ulama kibar, ulama di zaman sekarang ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, suatu kali aku ada keperluan hendak pergi ke Khaybar. Khaybar itu kurang lebih 90 mil, ya, 150 kiloan dari Madinah, ya, dari Madinah. Rasulullah SAW itu tempatnya, asalnya kota yang ditempati oleh orang-orang Yahudi, ya, disebut juga dengan nama Yathrib al-Qadimah. Aku datangi Rasulullah SAW, aku kabarkan tentang hajatku, ya, tentang hajatku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau hendak safar, ya, itu sudah masuk kategori safar. Aku kabarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza ataita wakili, apabila engkau telah berjumpa, telah mendatangi wakilku, ya, wakil dalam pemungutan zakat, ya, pemungutan zakat. Rasulullah SAW itu mengutus para amilin, ya, amilin itu macam-macam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Salah satunya amilin. Amilin itu ada ya tukang juru catat, ada yang juru simpan, ada yang juru jaga, ada yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat di sini yang diutus oleh para pemimpin kepada orang-orang yang memang berhak untuk membayar zakat, itu kata ulama amwalud dhahirah. Amwalud dhahirah itu harta yang kelihatan dengan mata kepala. Seperti apa? Seperti binatang ternak, makan kelihatan tuh, ya, onta, setiap 5 onta, kambing minimal 40 kambing, atau hasil kebun,
hasil kebun, korma atau anggur dan lain sebagainya, itu kan kelihatan. Nah, itu nanti ada, kalau korma dan lain sebagainya itu ada namanya kharis. Kharis itu orang yang juru takar. Ini kalau nanti dia kering jadinya sekian, seperti itu. Ya, adapun amwal al-batinah, adapun harta-harta yang batin yang tidak kelihatan seperti kita punya emas, ya dinar atau dirham, ini pemerintah nggak ikut campur dalam permasalahan tersebut, kecuali mereka sendiri yang orang-orang yang punya harta sendiri yang mengeluarkan zakatnya baik melalui perwakilan ataupun langsung kepada para mustahiqin. Nah ini. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, apabila engkau sudah datang kepada wakilku, ya, naib atau perwakilanku nanti di Khaybar, maka boleh engkau ambil 15 wasak, ya, dari korma, karena di Khaybar itu terkenal dengan perkebunan korma. 15 wasak, satu wasak itu setakar dengan 60 sok, ya, 60 sok. Satu sok itu berbeda-beda pendapat ulama zaman sekarang, ya. Yang paling tinggi setahu saya pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala itu mengatakan sekitar 3 kilo, ya. Pendapat Syekh bin Utsaimin itu sekitar 2,2 sekian, ya. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,75. Maka kalau kita lihat di sini, ulama tidak ada kata sepakat seperti apa sih persisnya satu sok itu, karena ini wajar mereka berbeda paham, karena ini takaran klasik, ya, yang orang bisa dikata hampir tidak lagi pakai. Orang sekarang pakainya gramasi kan, atau liter, pakai volume, atau pakai hitungan kilogram, seperti itu. Nah, ikhwan fiddin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini bahwasanya yang berkaitan dengan pembahasan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menugaskan perwakilan, ya, pendelegasian, ya kan, tidak mungkin semuanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian. Ada yang namanya pendelegasian, dan semakin sempurna pendelegasian itu disebutkan oleh ulama di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Baru nanti kalau di zaman Rasulullah SAW itu kan Rasulullah SAW yang sebagai juru fatwa, Rasulullah SAW sebagai komandan perang, panglima perang, Rasulullah SAW sebagai hakim, ya kan. Rasulullah SAW sebagai tadi kalau istilahnya zaman sekarang eksekutif, yudikatif, apa lagi. Nah ini di zaman Sayyidina Umar itu dipilah-pilah, karena kaum muslimin sudah banyak dari seluruh dunia datang ke Madinah, pengen lihat ibu kotanya Islam itu seperti apa sih, ya. Madinah ibu kota Islam, karena di zaman Sayyidina Umar itu ditaklukkannya dua imperium barat dan imperium timur. Barat itu Romawi, timur itu Persia. Udah, itu ditaklukkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Sehingga manusia berbondong-bondong datang ke Madinah, dan wilayah kaum muslimin semakin luas. Itu berapa luas itu berarti, ya kan. Kekuasaan Persia itu kan sampai di ujung-ujung ke arah Cina, kekuasaan Romawi sampai ke sebagian ke Afrika Utara, sebagian ke Eropa dan lain sebagainya itu. Nah ini
Sehingga apa? Perlu yang namanya pendelegasian, Jadi tidak mungkin seorang Umar bisa mengurusi semua hal. Nah, kemudian Umar menunjuk qadi siapa, kemudian mufti siapa, juru fatwa siapa, kemudian panglima-panglima perang itu siapa, dan lain sebagainya. Nah, di sini di hadis ini Rasulullah SAW mengutus perwakilannya untuk memungut zakat. Ya, berarti apa? Berarti salah satu bentuk perwakilan yang diperbolehkan. Jadi ulama itu kasih kaedah kapan yang namanya perwakilan itu dibenarkan. Perwakilan yang dibenarkan itu apabila perwakilan yang tidak menerima yang boleh digantikan orang lain yang tidak menerima perwakilan orang lain. Ya, jadi ada yang dibenarkan untuk perwakilan. Jadi apa saja? Mulai dari perkara muamalah ataupun perkara ibadah. Ya. Tapi ada sebagian hal yang tidak diperkenankan seorang itu mewakilkan kepada orang lain. Ya, ada. Misalnya itu tidak sah. Misalnya apa? Masalah qasam. Paham qasam? Qasam baina zaujat. Qasam itu antum punya istri 4. Itu kan nanti ada jatah gilir. Antum nggak boleh kasih wakil orang lain untuk gilir istri pertama kedua. Nah, itu ada. Atau tidak boleh namanya perwakilan. Atau ada masalah aiman itu sumpah itu jadi kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan biasanya saksi datang ke pengadilan, nanti diminta sumpah bahwasanya apa yang dia persaksikan itu benar adanya. Atau dalam kasus lain ada perselisihan atau khusumah yang harus ditengahi oleh seorang hakim. Itu kan Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinah alal mudda'i. Ya, orang yang mengklaim itu wajib mendatangkan bukti. Ya, orang yang mengklaim wajib mendatangkan bukti. Bukti itu macam-macam. Ya, ada yang tertulis, ya, ada saksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau sekiranya dia tidak sanggup mendatangkan bukti, apa kata Rasulullah SAW? Wal yaminu 'ala aman angkara. Maka tinggal, misalnya saya ditanya sama hakim, mana buktinya? Nggak ada, Pak. Tapi saya yakin demi Allah, saya sudah kasih dia pinjaman, saya sudah kasih hutangan dan lain sebagainya, atau itu punya saya. Terus buktinya nggak ada, mana akte notarisnya atau surat menyuratnya atau saksinya dan sebagainya. Nah, tinggal salah satunya apa? Wal yaminu 'ala man ankara. Nah, orang yang diklaim kemudian dia mengingkari, enggak ada. Tinggal dia disuruh bersumpah. Demi Allah bahwasanya saya tidak saya tidak berhutang, atau demi Allah dia tidak punya hak terhadap saya. Udah, dalam hadis sahabat radhiyallahu taala anhu Sa'ad bin Waqqas atau Talha itu idzan falyuqsim wala yubali. Nah, di sini artinya itu tidak boleh menerima perwakilan. Dia datangkan, dia kirim perwakilannya. Nah, kamu datang aja, nanti kamu yang bersumpah. Ya, kamu bersumpah di pengadilan bilang enggak ada, demi Allah enggak ada. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kaitannya apa? Kaitannya ini disumpah, kemudian dikasih nasihat bahwasanya ini kalau kesaksian palsu namanya yamin ghamus, taghmis sahibahu finnar, yang menjerumuskan. Yamin ghamus itu kata ulama sumpah palsu, ya, atau syahadatuz zur disertai dengan sumpah palsu, ini yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam wal iyadzubillah. Itu ada semacam nasihat dan lain sebagainya. Ya, supaya dia betul-betul takut akan sumpahnya. Ya, dia menjual nama Allah dengan harta yang sedikit. Nah, di sini yang dibuat perwakilan itu dalam permasalahan pemungutan zakat. Jadi Rasulullah SAW mewakilkan kepada sebagian sahabat untuk memungut zakat. Itu yang diistilahkan ulama namanya jabi atau jamaknya jubah. Ya,
Dan ini telah disepakati oleh para ulama tentang bolehnya perwakilan dalam hal yang diizinkan oleh syariat. Nah, ini salah satunya, yaitu memungut zakat atau memungut zakat, mengambil zakat, ya, atau menyerahkannya kepada mustahikin, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Ya. Kemudian di sini kenapa Jabir bin Abdullah itu berhak untuk mendapatkan zakat? Ya, disuruh ambil karena status beliau musafir. Ya, musafir itu ibnu sabil yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat tadi, innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil, yang ke-8. Ya. Dan di dalam hal tersebut perlu digarisbawahi, zakat itu kan mustahikin itu terbagi menjadi dua. Orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu terbagi menjadi dua. Ada yang diawali oleh Allah SWT dengan lam, ada yang diawali oleh Allah dengan fi. Ya, itu beda. 4 lam, 4 fi. 4 lam itu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum. Ini 4 artinya lam itu litamlik, artinya boleh dia miliki, dan sehingga apa, kalau dia miliki bebas dia mau ngapain, ya kan, dia fuqara bebas dia mau ngapain, dia mau beli motor kah uangnya, dia mau buat usaha kah, buat dia makan kah, atau kalau ada kesempatan dia kawin lagi kah, boleh, nggak ada masalah, bebas. Ya, karena apa, kan lamnya litamlik, untuk si pemilik. Adapun yang bagian kedua itu fi, ya harus diingat, kalau fi itu enggak amanah dari Allah SWT, fi lidzarfiyah, untuk mengkhususkan. Ya, jadi kalau yang pertama tadi sedekah lil fuqara, fakir, masakin, orang miskin, wal amilin, ini pemerintah yang kasih ketetapannya berapa dia berhak. Kemudian mu'allaf, orang-orang yang mu'allaf ini macam-macam bentuknya, itu ada di orang-orang yang dilembutkan hatinya, macam-macam. Ada yang muslimin yang perlu dilembutkan hatinya, ada yang orang kufar yang diharapkan keislamannya, dan lain sebagainya. Ini 4 yang lam litamlik. Yang 4 yang kedua itu dengan fi, kata Allah SWT, ya, wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini fi 4. Fir riqab, riqab itu orang yang hendak memerdekakan diri dari tuannya, ya, sehingga dia dituntut oleh tuannya, kamu boleh merdeka, ya, tapi kamu bayar. Namanya mukatabah. Mukatabah ini hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, secara khusus dan secara umum untuk memerdekakan budak. Jadi ternyata perbudakan itu adalah perkara yang banyak hikmahnya, diantaranya apa? Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Kalian kalau lihat kalian punya budak, di situ dia ada kebaikan. Kebaikan itu ya kebaikan lahir dan batin. Kebaikan misalnya apa? Dia bertauhid kepada Allah, dia pintar, cerdas, senang menghafal Quran, antum lihat dia malam-malam tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Yang penting kalian lihat ada kebaikan pada dia, maka merdekakan dia. Bisa merdekakan lillahi ta'ala, free lillahi ta'ala, itu pahalanya besar sekali. Man a'taqa musliman a'taqallahu kulla adwin minhu minan nar. Barang siapa memerdekakan seorang muslim, maka Allah SWT akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari neraka jahanam. Berarti apa? Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak selama apa? In alimtum fihim khaira, ada kebaikan di situ. Kalian lihat di sini ada kebaikan. Kebaikan yang paling utama adalah iman. Ya, makanya di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, itu keterkaitan untuk memerdekakan budak kalau ada keimanan minimal ada keimanan, ya kan? Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika melihat dia memukul budaknya
karena emosi yang menghilangkan kambing. Rasulullah SAW dia datang ke Rasulullah SAW, dia sama budaknya tersebut sedih, dia menyesal kenapa terlanjur emosi sehingga dia pukul itu. Akhirnya apa kafarahnya Rasulullah SAW? Aku merdekakan dia. Sebentar, kata Rasulullah. Rasulullah tanya dulu, ya, aina Allah, mana Allah? Allah bis sama, Allah di atas langit. Ya, mana ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Ya, utusan Allah yang dari atas langit. Apa kata Rasulullah SAW? A'tikha fa innahu mu'minah. Merdekakan dia karena dia ini wanita yang mukminah. Ya, kebaikan apa yang lebih besar daripada iman? Ya, artinya ketika kalau ditanya Rasulullah SAW, aina Allah, mana Allah? Oh, Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Ya, Rasulullah nggak kasih ini orang apa ini, nggak usah dimerdekakan, bikin rusak aja, bagus mati aja. Orang seperti itu kan. Makanya di dalam zakat, di dalam lain sebagainya, macam-macam, di dalam jumhur ulama mempersyaratkan itu iman untuk memerdekakan, dan itu yang paling masuk akal. Yang paling masuk akal, orangnya berakhlak, orangnya punya iman dan sebagainya, itu yang layak dimerdekakan. Ya, tapi kalau orangnya bejat, antum merdekakan, buat onar dia di mana-mana, jualan ganja dia, begal dia, ya kan. Coba aja lihat orang yang suruh masuk penjara itu, masuk penjara jago maling ayam, keluar itu jago maling sapi. Iya kan, itu kan artinya orang seperti itu ngapain dia? Bagus aja di dalam penjara terus. Ini seperti ini. Nah, hampir sama seperti ini. Jadi tidak ada di dalam syariat Islam itu yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada yang bertentangan dengan iktibar, maslahat dan mafsadah. Ya, cuman asal mau berpikir dengan tenang, dengan jernih, dengan tidak terburu-buru, dengan tidak melihat sesuatu yang simpel. Ya, paham simpel? Artinya sesuatu yang simplikasi. Apa yang wah rame-rame, wah iya itu benar. Kan tidak bisa seperti itu. Tapi orang yang selamat itu orang yang paling enggak mikir sejenak, lihat ada fenomena ini, ada berita ini, enggak langsung dia percayai, apalagi dia sarser gitu. Tenang, ya, tenang, dilihat, dicermati. Makanya itu alokasi akal pikiran untuk untuk berkata, berbuat, bertindak, ya kan? Ya, itu kata Rasulullah SAW. Makanya dia ngomong saja itu kan ada tuntunannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata diam, ya, berkata baik. Berkata baik itu apa? Berkata yang mendatangkan keridhaan Allah SWT. Ngapain antum ngoceh? Iya, ngeluarin omongan kalau tidak mendatangkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau nggak ada, diam sudah, ya kan? Capek, diam. Seperti itu tuntunan dari syariat, itu omongan. Ya, demikian juga tindak tanduk dan lain sebagainya. Ya, tindak tanduk dan lain sebagainya. Jadi seorang mukmin sebelum ngapa-ngapain, sebelum sarser, sebelum menyampaikan apa yang kan sekarang paling gampang. Kalau dulu kan harus dengan lisan menyampaikan berita. Kalau sekarang kan tinggal share, cemplet, langsung di grup, 15 grup dia kirim, 15 nanti sama gitu. Ternyata itu bohong. Ya, tercatat nggak kita dalam dosa? Ya tercatat. Kenapa? Karena nggak mengamati, nggak mencermati, dan segala sesuatu itu perlu dicermati, perlu pakai akal. Ya, seorang yang cerdas itu akalnya benar-benar di hati, bukan di mulut akalnya, ya kan? Apalagi di dengkul, ya, dipakai akalnya, seperti itu. Nah, sampai mana tadi kok ngelantur ke situ? Hah? Sampai mana? Oh ya, fir riqab, itu fir riqab. Ya, fir riqab fi sabilillah itu ulama khilaf, jumhur mayoritas ulama indal itlaq, di dalam istilah syariat, dalam istilah Al-Quran, di dalam istilah hadis Nabi SAW, fi sabilillah itu spesifik, itu jihad fi sabilillah. Ya, hanya saja sebagian ulama ada yang memasukkan thalabul ilmi ke dalam jihad, sebagian ulama ada yang memasukkan haji,
Kalau ini masih mending. Kalau dua pendapat ini masih mending karena sebagian hadis yang menyebutkan seperti itu. Tapi ada sebagian ulama yang apa namanya, yang mengitlakkan, yang mengumumkan semua fisabilillah, yang penting fisabilillah. Fisabilillah itu kan macam-macam. Orang puasa fisabilillah, ya kan? Orang bangun masjid fisabilillah. Orang bangun yayasan yatim piatu fisabilillah, ya kan? Orang menafkahi anak yatim dan janda fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan pokoknya semua fisabilillah. Ini jelas salah total. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab, di dalam usul fikih, Allah SWT itu sudah membatasi innama. Ya, innama itu sama seperti la ilaha illallah, sama dengan la ilaha illallah innamallahu wal wahid. Allah itu cuma satu, tidak ada Allah kecuali satu. Nah, sama ini tidak boleh diserahkan zakat kecuali ke dalam kedelapan ini. Loh, ketika kita luaskan, ya, maka apa? Nggak ada faedahnya. Tidak ada faedah hasr tadi, tidak ada faedah pembatasan. Berarti bukan cuma 8 dong. Ya, bisa ratusan. Ya, banyak sekali bisa bila. Nah, itu kemudian wal gharimin. Nah, jadi fisabilillah ya udah buat fisabilillah aja. Walaupun orangnya kaya. Ya, walaupun orangnya kaya tapi kita boleh kasih untuk dia pergi berjihad. Ya. Kemudian gharimin, orang kita kasih dia zakat untuk bayar hutang. Ya, orang yang gharimin, orang yang terjepit dalam hutangnya, terlilit sama hutang. Ya. Terlilit sama hutang, bukan asal ngutang. Ya, saya hutangnya 1 miliar, tapi antum punya uang 30 miliar, ya kan tinggal dibayar itu selesai. Tapi yang terlilit lah, yang menjadi sulit kehidupannya karena hutangnya. Nah, terus dia dikasih, manfaatnya apa? Itulah gunanya fi. Antum itu mustahikin dari jenis punya hutang. Antum terlilit hutang, jangan antum buat kawin. Ya, mentang-mentang ada kesempatan kawin lagi, antum buat kawin. Mentang-mentang antum ada kesempatan untuk beli mobil, antum beli, enggak, antum bayarkan hutang itu. Kenapa? Karena Allah SWT ya fi tadi wa fir riqab wal gharimin, jadi bukan buat kemana-mana. Nah, termasuk wabni sabil. Nah, ibn sabil ini Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW lihat mungkin dia keterbatasan uang dan sebagainya, ingkata abis sabil. Kalau yang dia perbekalannya selama perjalanannya jauh, apalagi di zaman dulu yang namanya melewati padang pasir dari Madinah ke Mekah 150 kilo, ya lumayan itu, ya kan? Berapa hari itu kalau naik onta, apalagi kalau jalan kaki, ya kan? Kalau sekarang kan naik mobil, ya kan? Sehingga apa? Cukup antum bawa ATM, ya kan? Antum bawa ATM, mampir di rest area, antum makan McDonald. Ya, di zaman Rasulullah SAW nggak bisa, di zaman dulu. Ya, di zaman dulu orang harus naik onta, ya, atau mungkin jalan kaki atau naik keledai dan lain sebagainya, sehingga butuh perbekalan. Nah, dikhawatirkan perbekalan Jabir, Rasulullah SAW lihat dia berkurang nanti di jalan. Ya, walaupun mungkin dia di Madinah cukup, tapi ketika di jalan, nah kalau kamu sudah sampai Khaybar, kalau kamu mau balik lagi, nah itu kamu ambil, kata Rasulullah SAW, silakan kamu ambil 15 wasq. Ya, 15 kali 60. Ya, 15 kali 60 sok. Kemudian dikali lagi dengan antum ambil berat 3 kilo. Seperti itu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, ya. Yang berikutnya, an Urwa al-Bariki radhiyallahu taala anhu, ya, Ibn Sabil. Jadi dia betul-betul musafir. 150 kilo itu insyaallah ulama sepakat. Semuanya ulama sepakat itu kategori safar, kategori safar. Ya. Ini tidak asal dan perlu digarisbawahi, tidak mudah bagi seseorang untuk mengklaim sesuatu itu safar. Ya, jadi fenomena yang sangat mengerikan. Saya katakan mengerikan karena saya tidak tahu fatwanya asal muasal fatwa yang menyesatkan.
di tengah-tengah Salafiyin, dan itu sangat memalukan. Ya, yang penting apa namanya, dari Depok pergi ke apa dulu, ke Sudirman, ke jamak qashar dia. Nah, ini dari mana ini fatwa seperti ini? Ya, oh safar itu uruf, safar uruf, ya. Sehingga dia ada dari Bekasi, ya, pergi ke Cawang jamak qashar, ya kan? Ini fatwa yang betul-betul mengerikan sebenarnya. Padahal kalau kita lihat, ya, lihat ulama itu nggak asal dari Arab antum bilang ulama, asal datang dari Yaman, asal datang dari Kuwait, dari Mesir, dari Arab Saudi antum bilang ulama, ya kan? Ulama itu Syekh bin Baz, ulama itu Syekh Ibnu Utsaimin, ulama itu Syekh Albani, Syekh Muqbil, ya. Ulama itu orang-orang yang memang apa namanya, mumpuni di bidangnya, ya, mumpuni di bidangnya. Ada salah seorang ulama, ya, jadi salah seorang ulama itu yang betul memang anggota Lajnah Daimah, ketika ditanya tentang sesosok ulama yang digadang-gadang oleh banyak dari kalangan Salafiyin, ya, ini padahal umurnya sudah di atas 70 tahun, ya, ini dia ngapain kasih fatwa di Indonesia, ya kan? Di Saudi aja dia nggak berhak untuk kasih fatwa, ya kan? Sampai seperti itu, iya, paham maksudnya? Paham nggak? Iya, artinya nggak asal apa namanya, dari Arab, dari Yaman, dari Kuwait, dari antum sudah anggap dia seperti apa namanya, Syekh bin Baz dan lain sebagainya, ya. Apalagi yang lain daripada itu. Nah, saya kasih contoh. Ulama yang paling banyak diikuti oleh Salafiyin itu dalam permasalahan bicara masalah haddus safar, batasan safar yang kembali kepada uruf, itu Syekh Ibnu Utsaimin, iya kan? Selalu hampir 100%, 99% rata-rata ikhwan-ikhwan katanya ngaji sama ustadz-ustadz Salafiyin, rata-rata ya, safar itu uruf, ya, tapi beristihad sendiri-sendiri. Nah, yang paling satu-satunya yang paling teranggap sebagai ulama kibar, ulama Syekh Ibnu Utsaimin yang bicara masalah uruf. Ya, antum pelajari bagaimana Syekh Utsaimin beristimbat. Balik lagi ke belakang, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kalau jumhur itu kan membatasi batasannya, cuman ada yang mengatakan 80, 81 dan seterusnya. Nah, ini antum lihat bagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin itu ditanya tentang mahasiswa, ya, mahasiswa yang pagi-pagi pulang sore naik mobil, dia jaraknya 90 kilo, pagi-pagi pulang sore, boleh nggak anak jamak qashar? Syekh, antum lihat di fatwa Syekh Utsaimin, Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin, ini yang dijadikan rujukan seluruh ulama yang setelahnya. Maksudnya ulama-ulama yang mengaku atau mengklaim bahwasanya, atau ustadz-ustadz yang mengklaim ikut pendapat Syekh Utsaimin yang paling terkenal, Syekh Utsaimin yang paling terkenal, gitu kan? Nah, masalah hadis safar, dia bilang itu bukan safar, nggak boleh antum jamak qashar. Paham nggak antum? Jangan-jangan belum pernah dengar, ya. Jangankan antum, ustadz-ustadznya belum pernah dengar. Berarti apa? Untuk menentukan haddus safar itu bukan gampangan. Antum tahu jarak Mekah ke Jeddah berapa kilo? 70 kilo. Tidak ada satupun ulama kibar, ya, sekelas Syekh bin Baz dan lain sebagainya, itu yang mengatakan itu safar 70 kilo. Antum dari sini ke Sudirman 15 kilo antum sudah jamak qashar. Dari mana fatwanya, ya akhi? Ya kan? Ini jangan tasahul, bergampang-gampangan. Itu 70 kilo, nggak ada satupun. Antum boleh buka fatwa Lajnah Daimah, boleh lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, lihat Syekh bin Baz, itu ulama. Ya, itu baru namanya ulama. Ya, jangan asal anak sudah ada label
dokter punya kitab banyak, terus tiba-tiba antum jadikan dia sebagai rujukan, ya kan? Paham kan? Walaupun mungkin ada, tapi nggak mau tabar. Nah ini lah, memang bedanya negara kita dengan Arab Saudi. Nggak sembarangan terlihat itu ulama itu loh, Syekh Fauzan, itu Syekh Al-Qudayyan, itu Syekh bin Bas, ya kan? Kalau kita kan asal keluar jenggot, pakai gamis putih, udah ulama dia. Ya, ini fenomena yang mengerikan. Coba antum jadi rujukan. Saya Utsaimin yang berbicara paling banyak berbicara masalah hadus safar, tapi seperti itu penerapannya. Ya, terus bagaimana? Ana biarkan antum bingung supaya antum jangan gampang ngambil kesimpulan, ya kan? Nah, artinya untuk hati-hati. Orang sekelas Imam Syaukani itu salah satu ulama yang dikategorikan ulama sebagai mujtahid mutlak. Antum tahu mujtahid mutlak seperti apa? Mujtahid mutlak itu seorang yang mujtahid kalau dia disuruh berfatwa dalam semua dalam semua bab-bab agama, ya, yang berkaitan dengan permasalahan fikih, ibadah atau muamalah, atau yang berkaitan dengan permasalahan usul, nahwu, tafsir, dia menguasainya. Ini nggak bisa dihitung jari ulama-ulama yang kategorinya mujtahid mutlak. Ya, tahu Imam Syaukani rahimahullah apa katanya dia dalam permasalahan ini, dalam permasalahan hadus safar ini termasuk yang mimma ayathu adhanul uqala minal ulama. Ya, ini termasuk permasalahan yang sangat pelik yang membuat bodoh ulama-ulama mujtahidin yang cerdas-cerdas itu. Baru tahu antum rasanya apa. Sekiranya ulama-ulama yang mujtahidin yang cerdas-cerdas itu aja jadinya dianggap bodoh sama dalam permasalahan ini. Supaya apa? Supaya kok nggak gampang sekali, betul. Waduh, yang penting keluar kota, kemudian ada tulisan Jakarta terus coret. Nah, antum jamak qasar situ. Ini jangan sembarangan. Paham? Ya kan? Itu tadi saya yang jadi patokan 90 kilo beli pergi pagi pulang sore, bukan safar artinya. Nah, kalau antum pahami perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, baru paham. Kalau mau pakai uruf, urap, paham nggak urupnya? Ternyata pada nggak paham, ya. Termasuk ustadz-ustadznya ataupun sebagian masyayikh yang saya katakan belum sampai sebenarnya, belum layak untuk berfatwa. Ya, paling enak kan kita nggak berfatwa, kita cuma kata Syekh bin Bas, kata Syekh Fauzan, itu enak. Kibar ulama, serahkan kepada kibar ulama, ya kan? Al barakatu ma'a kabirikum. Jadi keberkahan itu pada ulama-ulama yang kibar yang sudah disepakati oleh kaum muslimin tentang keilmuan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup setelah mati pun masih dijadikan rujukan, dipuji oleh kaum muslimin, didoakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka. Taib, adzan dulu. Haus juga, tapi nggak ada air minum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lengkapin aja sekalian. Kalau menurut Syekhul Islam ya yang selalu jadikan patokan ya kan. Kalau jumhur ulama kan tidak sudah dipatok 80 kilo gitu. Ya. Saya menurut Utsaimin itu berpendapat dengan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, jadi dengan uruf, karena memang tidak ada keterangan dasar syariat secara spesifik yang membatasi. Ya, kalau mau aman ya ambil pendapat jumhur sebagaimana pesan banyak daripada ulama kibar, ulama yang lainnya. Tapi kalau antum mau ikutin ya harus pahami seutuhnya, harus pahami permasalahan itu seutuhnya, jangan secuil-secuil gitu, jangan secuil. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu di dalam sebagian kitabnya berkata safar itu memang kembali kepada uruf karena tidak ada keterangan, selama tidak ada keterangan dari syariat. Tapi yang saya inginkan, saya tidak merojihkan salah satu pendapat, saya cuma ingin dudukkan seperti apa yang dikatakan para ulama supaya jangan salah paham. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah itu berkata kurang lebih maknanya seperti ini. Waqad yakunu rajul yusafir mil au milain wala yu'addu au aktar min dzalik la yu'addu safaran. Waqad yakunu atwal wa yajlis huna yaum wa yaumain itu wa yu'addu safaran. Ya. Jadi bisa jadi seorang itu keluar dari wilayahnya, keluar dari daerahnya, ya kan, beberapa mil saja, ya, beberapa mil saja. Kemudian dia nginep di situ 2 hari, sehari 2 hari, kemudian dia bawa bekal, ya kan, itu kan safar sulit itu. Dia bawa bekal, dia bawa apa namanya, zaman dulu dia bawa tenda, dia bawa segala macam. Itu
bisa safar, tapi bisa jadi dia pergi lebih jauh daripada itu tidak dikategorikan safar. Warji min yaumihi, pulang balik hari itu juga tidak dikategorikan safar. Makanya itu salah satu pendapat dari ulama, kenapa ahlu Mekkah, penduduk Mekkah, ketika dia di Arafah atau di Muzdalifah atau di Mina itu dia qasar. Nah, ini ulama khilaf, sebagian mengatakan karena itu safar, sebagian ulama lain enggak, itu mengatakan qasar nusuk. Alhasil ada ulama yang mengatakan itu qasar safar. Ya, qasar bagi penduduk Mekah itu qasar safar. Ya, paham kan? Saya cuma mendudukkan, saya tidak merojikan pendapat yang mana, tapi saya ingin mendudukkan ini loh yang dipahami oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Jadi bukan lagi seperti yang dipahami, yang penting Jakarta coret sekilo kemudian antum jamak qasar. Ya kan? Asik betul. Ya, ini jadi betul-betul harus hati-hati dalam perkara syariat. Jangan asal ambil kesimpulan. Nah, ini pentingnya antum merujuk kepada kibar ulama, orang-orang yang betul-betul ulama-ulama yang betul-betul rusuh dalam ilmu, ya, kokoh dalam ilmu, ya kan, kokoh dalam ilmu. Di YouTube semuanya ada. Antum mau lihat fatwa Syekh bin Baz, antum lihat fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, antum lihat fatwa Syekh Al-Albani, ada itu semuanya, ya kan. Tinggal buka internet. Ya, zaman sekarang semuanya canggih. Yang dilihat fatwa ulama kibar. Ya, jangan asal ketemu sembarangan orang, walaupun dari Arab, ya kan, dari Yaman, mau dari Kuwait, mau dari Mesir, mau dari Arab Saudi, walaupun banyak nulis, ya kadang-kadang agak nggak jelas juga, apalagi yang lain daripada itu. Nggak paham Ustadz, makanya belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Masa antum harus gantungkan keselamatan antum kepada sosok-sosok tertentu? Jangan. Gantungkan keselamatan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai jalan, tapi bagaimana caranya? Percayakan kepada ulama-ulama yang rusuh, yang kibar, ya, yang telah diakui oleh kaum muslimin seluruh dunia. Semua orang ridha. Saya bin Baz, semua orang ridha. Mau ahlu sunnah, mau ahlu bid'ah, semuanya ridha terhadap kata Syekhuna Muqbil rahimahullah, ijtama'at alaihil ummah, sosok yang ulama yang ini yang disepakati oleh seluruh umat. Ya, antum cerita, coba tanya, bahkan tokoh-tokoh agama nasional yang ada di Indonesia, tanya yang pernah ketemu Syekh bin Baz siapa, pasti semuanya puji. Pasti semuanya puji. Ya, pasti semuanya puji, semuanya cinta sama Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, pasti semuanya puji. Tanya sama. Nah, yang seperti itu antum bisa lihat fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, semuanya puji. Ya. Nah, ini seperti ini kan jarang ada. Nah, bagaimana caranya? Nggak bisa bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Ya, jangan antum gantungkan keselamatan agama antum pada sosok-sosok tertentu. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan caranya ini, antum belajar bahasa Arab, antum pahami Al-Qur'an, antum pahami sunnah, antum pahami perkataan kibar ulama, agar antum insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada keselamatan. Iya kan? Lebih dekat kepada keselamatan. Dan ini sunnahnya para salaf. Ya, sunnahnya para salaf itu untuk merujuk kepada apa? Kepada kibar. Iya kan? Seperti misalnya, coba lihat, seperti kurang apa ilmunya Hudzaifah, kurang apa ilmunya Abu Musa al-Asy'ari. Tapi coba lihat dalam kasus tertentu, ya, dia ada satu permasalahan yang dia wajib tanya, dia rujuk kepada siapa? Kepada, datang mereka berdua kepada Ibnu Mas'ud. Ya, kenapa kamu enggak selesaikan aja? Ya, dia serahkan kepada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena di Kufah yang paling alim, yang paling dituakan,
yang paling mendalam ilmunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini perkara yang saya pikir sangat penting, poin yang penting untuk kita pahami. Jadi jangan gantungkan agama antum kepada sosok tertentu. Kan kita disuruh jangan taklid katanya kepada Imam Syafi'i, jangan taklid katanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kok mau taklid kepada sosok-sosok syekh-syekh tertentu atau apalagi ustadz-ustadz tertentu. Taib. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.